Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di bimbelbelajar.com. Kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal SJT dan PJK. Sebelum kita belajar bersama, jangan lupa teman-teman klik like, komen, share, and subscribe agar channel kami selalu berkembang di setiap harinya untuk men-share soal-soal terbaru yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Oke, kita ke soal yang pertama. Seorang siswa tampak sangat tertarik dengan topik yang Anda ajarkan dan ingin mengeksplorasi lebih jauh. Tindakan yang paling tepat yang harus Anda lakukan adalah A. Mendorong siswa tersebut untuk melakukan penelitian tambahan, membagikan hasilnya dengan kelas. B. Menyuruh siswa tersebut untuk tetap diam agar tidak mengganggu siswa yang lainnya. C. Memberikan tugas tambahan kepada siswa tersebut agar ia dapat mempelajari topik tersebut lebih dalam. D. Mengabaikan minat siswa tersebut dan melanjutkan pembelajaran seperti biasa. Jadi permasalahannya adalah siswa sangat tertarik. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru saat ada siswa yang ingin mengeksplorasi lebih jauh? Kita bahas mulai dari opsi A, mendorong siswa untuk melakukan penelitian. Oke, kita tampung dulu ya teman-teman. Lalu menyuruh siswa tersebut untuk tetap diam agar tidak mengganggu siswa yang lain. Ini jawaban yang kurang tepat ya teman-teman, karena siswa ingin aktif. Lalu dia mengabaikan minat siswa tersebut dan melanjutkan pembelajaran seperti biasa. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Oke, untuk teman-teman bisa belajar, mari coba teman-teman analisis dari opsi yang A dan C. Kira-kira jawaban mana yang paling tepat? Dijawab di kolom komentar. Saya tunggu ya. Soal yang kedua, guru yang baru saja dimutasi ke sekolah saya mendapatkan kepercayaan untuk menjadi ketua KKG. Sedangkan saya yang sudah lama belum mendapatkan posisi tersebut. Respon saya, A. Membiarkan saja, mungkin pengalaman ia lebih banyak. B. Pasti ada persengkongkolan antara ia dan anggota KKG. C. Menolak pencalonan ketua karena saya tidak layak menjadi ketua. D. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas jika nanti suatu hari ditunjuk menjadi ketua. Jadi kata kuncinya kita belum menjadi ketua KKG malah digantikan oleh guru yang baru pindah. Kita harus bisa bersikap aktif ya teman-teman, harus bersikap legowo. Jadi jawabannya menunjukkan jawaban tersebut ini ada membiarkan saja kurang tepat, ada persekongkolan berarti kita juga berarti tidak terima, dan menolak pencalonan juga sama. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas jika nanti suatu hari ditunjuk menjadi ketua. Soal yang ketiga, terkadang kepala sekolah memberikan tugas yang terlalu banyak kepada saya dan tugas yang tidak biasa saya lakukan. Maka sikap saya A. Mengeluhkan tugas tersebut kepada rekan guru lain. B. Diam saja menerima apa yang terjadi. C. Mencoba memahami tugas tersebut. D. Menolak sekali-kali karena kebiasaan. Jadi kita sudah bekerja tetapi over ya. Jadi kita harus tetap istirahat walaupun kita
bekerja ya, harus ada istirahatnya, jangan overwork. Nanti malah kita menjadi kurang maksimal. Jadi kita bahas mulai dari mengeluhkan tugas tersebut kepada rekan guru lain ini juga kurang tepat. Karena apa? Nanti malah menjadi permasalahan baru ya teman-teman. Kalau kita bercerita nanti takutnya menjadi salah paham. Lalu diam saja ini juga berarti kita hanya pasrah. Lalu mencoba memahami tugas tersebut. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Jadi kita harus tetap walaupun kalau sekali dua kali tidak apa-apa. Tapi kalau berkali-kali kita juga perlu namanya istirahat ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah di menolak sekali-kali karena kebiasaan. Jadi diusahakan kita itu menyelesaikan masalah terlebih dahulu. Ini kan berkaitan dengan pribadi kita dengan kepala sekolah. Jadi diusahakan kita menyelesaikan dengan diri sendiri terlebih dahulu. Oke, kita ke soal yang keempat. Guru di sekolah memberikan informasi berkaitan dengan pengembangan teknologi serta dampaknya pada pergaulan antar lawan jenis. Materi yang disampaikan oleh guru agar para siswa dapat menghindari pergaulan bebas adalah A. Memberikan ceramah tentang perkembangan teknologi dan dampaknya pada pergaulan bebas. B. Membangun kesadaran siswa atas perkembangan iptek dan dampaknya pada pergaulan. C. Mengukur pemahaman dan kecakapan siswa terhadap perkembangan teknologi informasi. D. Melatih siswa untuk sensitif pada munculnya problematika karena perkembangan ilmu teknologi. Jadi ini ada permasalahan yang dimana guru memberikan sosialisasi mengenai perkembangan teknologi dan dampaknya pada pergaulan. Nah, terutama pergaulan lawan jenis. Jadi kita bahas ya. Jadi mulai dari opsi A, memberikan ceramah, jadi memberikan edukasi. Sedangkan ini hanya memberikan pengetahuan. Jadi kita berusaha untuk membangun nilai-nilai yang ada mengenai anti pergaulan bebas. Jadi opsi yang A kurang tepat. Lalu untuk opsi yang C, mengukur pemahaman dan kecakapan, ini berarti kita hanya melihat pemahaman. Nah, jadi apa tindak lanjut setelah kita mengetahui pemahaman ini juga belum dioptimalkan di opsi yang C. Nah, selanjutnya di opsi yang D, melatih untuk sensitif pada munculan. Ini berarti hanya untuk merencanakan atau memberikan dorongan agar siswa mengetahui dampaknya. Jadi, ini kurang tepat. Jadi, jawaban yang tepat adalah B, membangun kesadaran siswa atas perkembangan iptek dan dampaknya pada pergaulan. Karena kesadaran itu penting untuk mengembangkan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Oke, sebelum kita ke soal yang kelima, teman-teman jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe agar channel kami selalu berkembang dan selalu share soal-soal terbaru yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Oke, soal yang kelima, Kepala Sekolah menggelar rapat guru membahas penyusunan RKAS untuk tahun anggaran 2024. Setiap guru diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan. Respon saya adalah A. Berminat mengajukan satu ide kegiatan yang akan dilaksanakan, meskipun ide tersebut nantinya tidak akan diterima. B. Tidak berminat sama sekali untuk mengajukan ide kegiatan. C. Akan mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta oleh pimpinan. D. Mungkin berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan tergantung situasi dan kondisi.
Jadi ini dalam penyusunan RKAS itu harus ada kesepakatan dari semua warga termasuk guru. Oke, kita mulai dari opsi yang B, tidak berminat. Berarti kita aju tak aju dalam berjalannya rapat. Lalu untuk opsi yang C, ini ada kalimat jika diminta, jadi kurang tepat. Lalu ada kalimat opsi yang D, yaitu ada kalimat mungkin, berarti bisa iya, bisa tidak. Jadi jawaban yang kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah A, berminat mengajukan satu ide kegiatan. Soal yang keenam, Bu Siti mengajar di kelas 4 sekolah dasar. Dia menghadapi permasalahan minat membaca siswanya yang rendah. Ketika ditugaskan membaca, siswa tidak begitu antusias dan siswa lebih tertarik melakukan aktivitas lain. Berdasarkan masalah tersebut, tindakan yang kurang berkaitan untuk meningkatkan minat belajar adalah A. Meningkatkan minat membaca siswa dengan menggunakan buku bercerita bergambar. B. Siswa ditugaskan mengunjungi perpustakaan, memilih buku yang disenanginya, dan membuat sinopsis hasil bacaan. C. Meningkatkan minat membaca siswa dengan menjelaskan pentingnya membaca. D. Menyediakan pojok membaca dengan buku yang menarik bagi siswa. Jadi permasalahannya ini adalah minat membacanya rendah. Lalu bagaimana solusinya? Bu Siti sudah berusaha memberikan tugas membaca tetapi siswa kurang tertarik. Jadi kita analisis mulai dari opsi yang A, meningkatkan minat membaca dengan menggunakan cerita bergambar. Oke, jadi yang opsi A ini kurang tepat karena kita harus membangun nilai-nilai pentingnya membaca terlebih dahulu agar siswa tahu apa sih pentingnya membaca. Yang B juga sama, sedangkan ini sudah dilakukan Bu Siti memberi tugas ya. Jadi jawaban B kurang tepat. Lalu meningkatkan minat membaca dengan menjelaskan pentingnya. Jadi siswa tahu apa sih pentingnya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Sama juga dengan yang D, menyediakan pojok baca, sedangkan tadi sudah ditugaskan saja siswa kurang tertarik. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Meningkatkan minat membaca siswa dengan menjelaskan pentingnya membaca. Soal yang ketujuh, terkadang kepala sekolah memberikan tugas yang terlalu banyak kepada saya dan tugas yang tidak biasa saya lakukan. Maka sikap saya A. Mengeluhkan tugas tersebut kepada rekan guru lain, B. Diam saja menerima apa yang terjadi, C. Mencoba memahami tugas tersebut, D. Menolak sekali-kali karena kebiasaan. Jadi ini permasalahannya adalah ketika banyak tugas ya, kita bagaimana? Sebagai seorang guru, kita harus bisa memilih-milih ya. Kalau satu kali, dua kali masih tidak masalah. Tapi kalau kali-kali dan terlalu banyak, mungkin kita juga punya tupoksi lain, nanti malah jadi kurang maksimal. Jadi jawabannya tepat adalah D. Menolak sekali-kali karena kebiasaan. Soal yang ke-8, menurut Anda cara sukses dalam bekerja adalah A. Bekerja dengan profesional dan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, B. Mematuhi semua ucapan dari kepala sekolah atau pimpinan, C. Bekerja dengan sepenuh hati, D. Sabar, ikhlas, dan bekerja terus-menerus tanpa melihat waktu yang ada. Jadi cara sukses itu bagaimana? Kita bahas mulai dari opsi yang D, sabar dan ikhlas, akan tetapi ada kalimat tanpa melihat waktu. Jadi kurang tepat ya teman-teman. Jadi opsi yang D kurang tepat. Jadi kita harus tahu waktu kapan istirahat juga ya teman-teman.
lalu bekerja dengan sepenuh hati. Hati ikhlas ya sama, tapi ini konteksnya dalam bekerja. Kita juga harus memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi. Jadi jawaban yang C kurang tepat, tidak hanya sepenuh hati, akan tetapi sesuai dengan kompetensi kita. Jawabannya yang B mematuhi ucapan dari atasan, kepala sekolah. Ini juga jawaban yang kurang tepat karena kita harus tetap memilah bagaimana apakah arahan tersebut benar atau tidak. Nah, kita juga harus bisa mengevaluasinya. Lalu jawaban yang tepat adalah A karena kita dapat bekerja dengan profesional dan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Jadi, profesional itu bekerja sesuai dengan kompetensi dan menghasilkan hasil yang baik. Jadi, tidak hanya kuantitas, tapi kualitas. Oke, soal selanjutnya, soal yang ke-9. Seorang guru seharusnya dapat mengatur waktu dalam pengelolaan kelas, baik pemberian materi sampai dengan penilaian pembelajaran. Bagaimana respon Anda untuk mengatur waktu tersebut? A. Menyusun promes untuk pembelajaran hari ini. B. Harus mengacu pada program sekolah. C. Menyusun cara ajar yang efisien. D. Membuat jadwal pelajaran di kelas. Jadi ini ada kalimat yaitu mengatur waktu dan mengelola kelas. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru untuk dapat mengatur pembelajaran kita. Oke, kita bahas mulai dari opsi yang A, menyusun promes. Sedangkan promes itu adalah program semester. Jadi, ini kurang tepat. Ini cakupannya sangat luas ya kalau promes. Selanjutnya, mengacu pada program sekolah. Misalnya program sekolah itu berkaitan dengan kegiatan misalnya ekstrakurikuler, tidak hanya pembelajaran. Lengkap ya program sekolah. Jadi jawaban yang ini kurang tepat. Lalu membuat jadwal pelajaran berarti hanya membuat jadwal, berarti hari Senin apa gitu ya. Dan ini kurang tepat. Jadi kita sebagai seorang guru harus dapat tahu model pembelajaran, strateginya, dan rencananya seperti apa. Jadi jawaban yang tepat adalah C, menyusun cara ajar yang efisien. Soal terakhir, apa yang Anda akan lakukan jika menemui konflik di dalam kelas bahwa adanya siswa yang saling mengejek satu dengan yang lain? A. Membantu siswa untuk saling introspeksi diri. B. Menenangkan siswa supaya tidak terjadi konflik kembali. C. Mencoret kedua siswa yang berkonflik agar tidak diberikan nilai. D. Membantu siswa mencari solusi yang saling menguntungkan. Jadi, ketika ada konflik, apa yang harus dilakukan oleh siswa ketika adanya konflik antar satu dengan yang lainnya? Bagaimana? Kita mulai dari opsi yang A, membantu siswa untuk saling introspeksi. Nah, kita tetapi belum adanya perdamaian atau mendiskusikan bagaimana permasalahan. Jadi jawaban yang A kurang tepat. Lalu opsi yang B ada kalimat menenangkan siswa, akan tetapi di sini adalah supaya tidak terjadi konflik, sedangkan penyelesaian masalahnya belum ada. Jadi jawaban yang B kurang tepat. Selanjutnya, mencoret kedua siswa ini berarti kita menghukum dengan tidak memberikan nilai. Jadi kurang tepat ya teman-teman. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D, membantu siswa mencari solusi yang saling menguntungkan. Jangan lupa teman-teman klik like, comment, share, dan subscribe agar channel kami selalu berkembang di setiap harinya untuk men-share dan update mengenai soal-soal dan informasi mengenai dunia pendidikan. Stay tune ya teman-teman. Terima kasih.